Cinta itu saling menghargai, bukan memiliki. Karena lu itu manusia, punya kebebasan berpikir, merasa, dan bertindak. Lu bukan objek, lu bukan budak yang bisa dimiliki. Hai. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Cara melepas program lama. Satu, sadar dulu kita punya program. Satu, identifikasi. Sadar dulu kita hidup dalam penjara program. Kalau kita nggak sadar gimana mau lepas? Sadar dulu. Nah, kamu udah sadar nih. Dua, kamu lihat dulu itu program mendukung kamu atau tidak, ya. membatasi Atau mendukung. atau membuat kamu berkembang. Kalau membatasi, Lepas. udah nggak ada alasan lagi nggak ada untuk alasan lagi. mempertahankan ini. Ya. Nah, pada saat kamu memesan program, musuh utama yang akan kamu hadapi adalah program itu sendiri. Program itu tuh liciknya luar biasa, benar nggak, Bro? Benar. Liciknya luar biasa. Dia bisa memberikan logika-logika yang kamu sendiri nggak bisa jawab. Benar-benar bingung. Dia akan menggunakan berbagai macam cara. Nah, by the way, kamu nonton film Revolver lah. Itu juga udah cukup membantu nanti kamu nonton film Revolver. Karena di Revolver itu si jagoan utamanya itu langsung pas dia mau lepasin program, si programnya langsung menggunakan berbagai macam tipu daya untuk bikin dia tetap dalam program. Wah, dia langsung struggle sama program itu. Terus dia tutup mata, akhirnya dia bisa lihat dirinya tuh kebelah dua. Dirinya yang sebelah kiri program, yang sebelah kanan dia yang asli. Terus dia berdialog dengan dirinya sendiri. Terus si program tuh kayak persuasi dia, gue tembak nih, gue pengen tembak lu mati, gue tembak lu mati gitu. Itu seru banget filmnya. Revolver lah udah nonton. Ya, Revolver yang main John Statham. Cara tahu ide datang dari sang arsitek atau dari bawah sadar dan intuisi sama programnya apa, Ron? Jadi cara tahu ide datang, kalau gue sih biasa gini, gue mikir dulu, gue lagi dalam pengaruh program apa enggak gitu. Jadi kayak harus identifikasi dulu gitu, ada program apa yang membatasi pikiran gitu kan. Contohnya kayak misalnya kayak itu harus bekerja keras. Nah, kita kan udah tahu dong itu programnya kayak bekerja keras gitu. Intuisi kita mau lakuin ini, tapi gimana ya jadinya? Ya pokoknya udah tahu nih kayak itu harus bekerja keras. Nah, itu kan pikiran kamu sendiri kan kayak harus bekerja keras. Nah, itu program. Setelah kamu udah bisa identifikasi program, kalau kayak itu bekerja keras itu cuma dari pikiran kamu doang, kamu bisa lihat gitu. Oh, ternyata intuisi bilang mau kaya nggak usah kayak begini, bisa gitu. Jadi udah bisa ngelihat. Tapi harus identifikasi dulu. Dengan cara apa ya? Kamu harus yang biasa-biasa masyarakat ngomongin apa sih? Identifikasi, ngelihat, terus bisain dari sana. Oh, ini program. Intuisi biasa aneh-aneh gitu. Yang hal yang di luar omongan orang lah biasa kalau intuisi itu. Iya, intuisi itu gini ya. Intuisi itu perasaan yang muncul tanpa alasan. Ya, pengertian perasaan, pengertian dalam bentuk perasaan yang muncul tanpa alasan. Kayak kita tahu aja, nggak ada alasannya, tapi ya kayak gitu. Kita susah ngejelasin. Ya nggak logical lah. Sometimes logical, Sometimes enggak. logical. Tapi itu muncul tiba-tiba. Nah, dia nih yang salah itu adalah pada saat intuisi muncul, kita langsung pertanyakan, masa sih begitu ya? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Nah, itu udah nggak raw lagi intuisinya, itu udah dicampur program gitu. Karena intuisi muncul, programnya ini merasa ditinggalkan. Waduh, sialan juga nih ada intuisi ini muncul. Wah, gue harus bisa menyingkiri intuisi. Oke, gue kasih pertanyaan ya. Gue segala macam. Jadi raw, intuisi itu raw. Nggak usah, kadang intuisi muncul itu kita nggak usah pertanyain, lakukan aja. Kita baru tahu alasannya nanti kalau udah saatnya kita tahu. Tapi kalau belum tahu ya udah lakukan aja. Kadang seperti itu. Ini kayak contohnya lu dulu ya. Yang mana? Waktu itu lu kuliah arsitek, paling bagus nilainya seangkatan di UPH.
Pelita Harapan, mahal pula arsitek di sana. Tapi tiba-tiba ngobrol sama gua, bam, intuisi lu berhenti kuliah. Iya. Ini bukan jalan gua jadi arsitek dan gua nggak mesti kuliah karena orang kaya nggak mesti kuliah, kecuali mau jadi dokter, arsitek dan lawyer. Iya. Intuisi muncul, bam, langsung lu berhenti kuliah kan. Langsung berhenti. Instan udah gak pakai lama, udah gak pakai mikir-mikir. Nah, Langsung besokannya gue gini, udah nggak masuk kuliah lagi. apa gila ya? Radikal sih memang, tapi ya itulah keberanian itu radikal. Bagi orang pengecut, orang yang berani radikal itu dibilang mati konyol. Padahal enggak, padahal itu orang yang berani ngambil resiko ngikutin intuisinya. Tuh ya. Nah, kalau ide muncul, sesuatu ide muncul, misalnya ide brilian gitu muncul, kamu akan bilang aha gitu, kayak ada lampu di atas. Nah itu juga intuisi. Kadang itu muncul kamu lagi mandi, lagi jalan, lagi tidur-tiduran, Ya, baca komik, sering banget tiba-tiba lagi- muncul, lagi- iya kan tiba-tiba muncul pikiran, ting, aha gitu. Oh iya bener juga ya. Nah itu juga intuisi, Langsung. ya kan? Nah, terus sesuatu yang datang untuk melakukan hal yang berani, bukan hal yang takut. Karena gini, basically energi itu cuma ada dua, fear sama love. Fear sama love, ketakutan sama cinta. Ya, kalau ketakutan itu dia selalu tentang gimana caranya gua melindungi diri gua supaya gua nggak terluka atau nggak malu depan orang atau apa. Itu dari fear. Atau gimana caranya gua untuk menghindari apa yang gua nggak mau. Nah, kalau love, dia selalu menuju sesuatu, apa yang gua mau dan apa yang bisa gua lakukan, dan biasanya itu butuh keberanian untuk melakukan itu. Contohnya, kalau fear, ada cewek, gua takut malu. Nah, mau ngomong sama dia takut malu. Kalau love, ada cewek, gua pengen ngobrol sama dia untuk bikin perbincangan kita tambah seru. Gua nggak peduli dia suka sama gua apa enggak, yang penting ngomong aja seru gitu, karena gua nggak bisa kontrol keadaan ya. Let's see lah apa yang terjadi. Kalau fear, takutan. Terus fear lagi, ada cewek, kita takut kehilangan. Aduh, kalau gua ngomong gini ntar dia lari gimana ya, aduh gua takut nih. Ntar kalau gua omelin, by the way kita suka ngajarin ngomelin cewek. Yang ngomelin bukan kita jahat, arogan atau galak, tapi cewek emang suka diomelin karena mereka harus ada fluktuasi gelombang emosi antara dicintai, disukai, dimanja, terus harus ada omelin, jadi harus ada gelombang itu. Kalau nggak cewek juga kurang respect sih. Ya, kalau enggak, kalau kamu baik terus, cewek akan nginjek-nginjek Bakal kamu. nginjek Titik. pasti. Bukan dia orang jahat, tapi memang instingnya Instingnya seperti itu. seperti itu. Kita suka bilang kalau ada cewek omelin. Nah, itu kan ide muncul dari intuisi, terus kamu pas dengar, cewek omelin, yang muntah dia lari. Nah, itu bukan dari intuisi, tapi kalau omelin terus kalian pikir, interesting juga. Gue pengen tahu kalau gue omelin apa yang terjadi. Butuh keberanian, butuh nekat, butuh sesuatu yang di luar norma-norma. Nah, itu biasanya intuisi. Jadi intuisi kita kayak ngerasa kita mau jalan, tapi intuisi bilang, jangan jalan deh. Nah, terus kita lebih milih, walaupun kepala kita bilang udah jalan aja nggak apa-apa, tapi hati kita, intuisi kita bilang enggak, itu kita mengikuti intuisi, tiba-tiba terjadi sesuatu. Entah kita pas nggak pergi, atau ada cewek lewat di depan kita, ya kalau gue pergi mah nggak mungkin ketemu dia gitu. Jadi kebetulan itu muncul, bisa melalui faktor luar, bisa melalui intuisi faktor dalam, atau bisa terjadi aja secara langsung. Ya seperti itu. Oh ya, satu lagi penting ya. Fokuskan kepada apa yang penting buat kamu dan apa yang kamu bisa kontrol. Itu paling penting. Fokusin apa yang penting dan yang bisa kamu kontrol. Yang nggak bisa kontrol, let go. Yang nggak bisa kontrol udah lepasin aja. Ya. Kebanyakan orang ngefokusin ke hal yang nggak penting dan yang nggak bisa dikontrol. Bener. Di orang mau berusaha mengontrol hal yang tidak Berusaha bisa mengontrol Jadi yang nggak stres. bisa dikontrol. Jadi stres. Stres, begitu stres, emosinya negatif, datanglah Ganti semua proses. yang negatif. Nah. Datanglah semua yang negatif. Jadi benar-benar fokusin apa yang bisa dikontrol saat ini aja dan yang penting. Bener. Ya misalnya kamu ada cewek, misalnya ada cewek kamu suka, yang kamu bisa kontrol apa? Yang kamu bisa kontrol adalah kamu ngomong sama dia gitu misalnya, atau kamu lihat dia dari jauh. Itu yang bisa kamu kontrol. Yang kamu nggak bisa kontrol adalah bikin dia suka sama kamu saat itu juga. Bener. Mustahil.
Kalau kamu maksain, pokoknya sekarang juga dia harus suka sama gua, pakai segala macam teknik. Bukannya tekniknya berhasil, dia malah lari. Kenapa? Dia ngerasain needy. Dan pada saat dia needy, pada saat kamu needy dia lari. Kamu stres, frustasi, emosinya negatif, prosesnya jadi negatif. Ya udah, kamu dapet yang negatif. Berarti Jadi kalau lu mikir ya, semua orang yang stres di dalam dunia itu berusaha mengontrol apa berusaha yang mengontrol bisa karena nggak bisa dikontrol. kontrol kan, nggak bisa menerima. Nggak bisa. Pokoknya kalau kalian nggak bisa kontrol, udah terima aja. Terima Udah. aja. Itu yang terbaik, titik. Misalnya mau jadi kaya gitu misalnya ya. Terus nggak ada cara, satu-satunya cara untuk jadi kaya kita pengen gitu. Satu-satunya cara yang kita bisa kontrol sekarang adalah jualan kue gitu. Tapi kalian mikir, loh orang kaya kan nggak jualan kue. Orang kaya misalnya punya tambang atau punya perbankan atau punya perusahaan. Jualan kue di pasar malah bisa jadi kaya. Tapi itu yang satu-satunya yang bisa kalian kontrol. Lakukan aja, ntar dari situ akan terbuka jalan lain. Tapi jalan nggak akan terbuka kalau yang bisa kalian kontrol aja nggak dilakukan gitu. Itu penting banget. Ya. Nah, terus satu lagi tadi fokus sama yang kamu bisa kontrol dan yang penting. Kebanyakan orang fokus nggak penting. Itu konyol juga. Dia fokusin ke yang nggak penting. Contohnya yang nggak penting apa? Mau dapet cewek, beli barang branded sebanyak beli barang branded sebanyak-banyaknya. Itu nggak terlalu penting kan? Nggak penting banget. Iya kan? Gila. Tapi banyak orang fokus. Mereka lebih fokus ke penampilan gitu misalnya dibandingkan ke karakter. Bener. Penampilan memang penting pada saat-saat tertentu. Ketika penting. Penting nggak penting, tapi kalau kamu udah karakternya keren ya, mau gembel pun cewek suka gitu. Dan cewek nggak. Kemarin anak alay itu kan lu lihat Iya, sendiri kan, dan alay banget ya. Cewek bukan jatuh cinta karena kamu keren apa enggak. Dia Dia mau jatuh cinta lihat. karena sikap kamu. Dia jatuh cinta sama karakter. Ini orang siapa di balik, who is the man behind the clothes gitu. Siapa orang di balik penampilan ini. Plus bonus. Itu mungkin tapi clothes bisa ngasih respon, tapi responnya cuma Sekejap. kayak gitu.